Nofar dan ini Sydney Kanza Zania. Jadi kebetulan kita berdua memang memiliki hubungan dekat lah. Baru bisa dibilang dekat lah. Ya, seperti itulah. Jadi langsung lanjut aja ke tugas kita. Kita di sini mau ngebahas tentang komunikasi antarpersonal kita. Dan kebetulan memang orang tua saya tidak bisa untuk diajak bicara seperti ini. Jadi kita saling menguntungkan lah, simbiosis mutualisme gitu, untuk mengambil video ini. Kebetulan Sydney Kanza Zania ini ya pacar saya lah, jadi kita bisa untuk melakukan komunikasi antarpersonal karena seperti yang kita tahu komunikasi antarpersonal itu lanjut. Jadi gimana sih Sydney? Baik. Hah? Enggak, jadi gimana awal kali kita ketemu itu gimana? First impressionnya. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman, nah itu orangnya supel banget, kayak semua orang diajak ngomong, kayak energinya nih orang gak habis-habis. Pertama kali gue notice dia tuh pas reportase sih, soalnya pas itu perkenalan gitu kan, terus habis itu dia nih orang yang paling banyak ngerespon teman-temannya gitu, terus ditegur sama Pak Budi. Dia jadi terkenal pas di situ. Nah terus habis itu turns out kita jadi satu kelompok. Nah terus semenjak dari situ lah kita kayak banyak momen bareng juga kan, karena kebetulan di grup itu tuh yang bukan paling kerja, maksudnya kayak banyak berkontribusinya tuh, yang banyak waktunya tuh gue sama Aan. Jadi emang dari situ banyak waktunya dan jadilah kita deket gitu. Gitu kan. Semua udah diproses. Kita jelasin sama Sydney ini memang gak susah ya gitu. Cuman ada beberapa hal yang memang tidak bisa dijelaskan di sini. Jadi lanjut. Kalau dari perspektif gue, Sydney tuh orangnya kayak diem gitu. Dia orangnya diem. Enggak. Dia orangnya maksudnya enggak, dia diem. Dan enggak, dia orangnya tuh jujur, orangnya juga sama sih 11-12 sama gue, supel. Cuman bedanya karena mungkin dia perempuan ya, jadi dia nggak bisa lebih luasa. Kalau gue kan memang loncat sana loncat sini, dan kebetulan memang bawaan dari kecil juga karena dia kan perempuan. Dari kecil udah loncat. Iya, dari lahir udah loncat. Ya, makasih yang ibunya. Dan terus yang gue lihat dari dia tuh kayak ini anak pintar. Kebetulan fun fact, Sydney ini nomor 1 eligible waktu SMA-nya. Ya SMA Six, dan itu yang pertama yang gue notice banget sih, kayaknya anak tuh pintar. Pokoknya gue sih apaan aja. Terus makhluk apa aja juga nggak apa-apa. Nggak, pokoknya habis itu intinya gue ngerasa nyaman lah, karena ya gini, jujur pertama kali gue ngobrol sama perempuan, dimana gue nggak ngerasa canggung, dimana gue nggak ngerasa ada gap nih di antara kita. Ini tuh sama-sama Kanza, karena Kanza tuh bisa apa ya, kalau gue nggak bisa topik, dia nggak malu-malu buat nyari topik. Dia nggak malu-malu buat ngomong duluan lah maunya apa gitu segala macam. Dan itu yang menurut gue lumayan aneh sih, karena tumben ada yang begini gitu kan. Terus apa ya, dan lu lihat aja muka gitu, lihat aja muka. Nanti zoom out pas ini. Ya, lihat aja mukanya gimana coba kalau gue nggak tertarik, ya kan mukanya begini cantik banget, terus Dangdut banget. ya lucu, orangnya lucu, ceria lah. Jadi kalau dalam suatu hubungan kebanyakan diam juga kan bosan ya. Jadi kayaknya cocok kalau dua-dua orang yang beraktif ini dipertemukan. Dan ya hasilnya gitu, kadang-kadang kalau lagi ngedate atau lagi jalan berdua, kadang-kadang gue lagi jalan suka ditendang sama dia, dan udah gue muter-muter kayak gitu buat tani. Terus kalau dari jadi kamu gimana nih daya tarik sifat masing-masing selain tadi arah fisik lah? Kalau dari gue, fisik gue gimana? Ya, pilihan lu apakah idaman? Ini banyak yang dikat ya. Jujur ngambil 15 menit aja nih. Masalah penampilan, sebenarnya gue pribadi suka sama cowok yang berpenampilan
bukan harus yang rapi banget, cuma maksudnya kayak tahulah apa yang harus dia pakai, apa yang enggak. Nah kebetulan Aan tuh termasuk ke kriteria itu. Lihat nih outfitnya teman-teman. Harga berapa harga outfit? Kalau baju kalau dikasih baju baju nemu sana sana sepatu. Nah jadi dia emang masih aksesinya nggak punya apa-apa teman-teman. Dan gue suka cowok kayak gitu. gue suka cowok Iya, cowok punya apa-apa. Gue sukanya gue bisa ngasih gitu. Nah terus habis itu penampilan tuh Aan rapi sih. Terus rambutnya bagus juga. Tapi gue lebih suka dia botak tengah. gimana ceritanya Terus apa kan nggak ada sih. kalau besok lo kan tadi jangan lupa cantik lah pokoknya mantap. Terus konflik nih, konflik apa, masalah apa yang sering banget kita alamin gitu berdua? Sebenarnya kalau misalnya konflik besar kita jarang nggak sih? Jarang. Kita jarang. Cuman udah berapa? Kita tuh udah 7 ya. 7 tahun teman-teman. 7 bulan. 7 bulan mau 8 bulan. Dan selama itu alhamdulillahnya hitung jari kok berantem besarnya gitu. Lebih banyak berantem kecil sih. Cuman berantem kecilnya itu ya hampir tiap hari ya. Cuma berantem kecil doang pakai ngambek-ngambek gitu. Enggak sih, itu sama ceweknya. Itu kan seperti itu. Tapi hal yang sering kita jadiin konflik itu yang pertama masalah bayar. Itu udah pasti. Gue tuh tipikal sorry ya, gue bukan merendahkan prinsip orang lain atau gimana, tapi di sini prinsip gue. Menurut gue, ketika gue punya pacar harus gue yang bayar. Menurut gue gitu. Dan ketika gue sama Nini, dia nggak mau banget bayarin gue bayarin gitu, nggak mau banget gue bayarin. Alhasil di situ berantem terus karena guanya nggak mau kalau dianya keluar uang, sedangkan dianya nggak mau kalau guanya keluar uang. Jadi sama-sama nggak bisa tuh, nggak bisa ketemu tengah. Itu waktu first date mungkin masih bisa ya, karena jujur masih gitu kan. Makin kesini, bulan ketiga, bulan keempat tuh udah mulai tuh konflik tuh kayak, lu apaan sih makin lama makin bayarin gua mulu gitu. Sydney, karena kalau gua kan gak masalah ya, namanya ya wajar, mungkin cowok kali ada pride dalam dirinya gitu untuk membahagiakan seorang pasangannya. Cuman nggak tahu karena memang prinsipnya ini kayak gitu juga, makanya gue hormatin. Cepet ada cekcok juga. Pokoknya hampir 80% 70% lah konflik yang kita hadapin itu cuma masalah yang bayar dia nggak mau gue bayarin lah, pokoknya intinya itu. Terus habis itu kita menemukan solusi. Gimana solusinya? Jadi setelah kita berunding dan rapat besar di meja bundar, kita menemukan solusinya yaitu 70-30. Jadi 70% 70% Jitni, 30% enggak, dong kan masih aja kan jadi gini, 70% gue makan besar nih, 70% gue, 30% dia. Karena kalau 100% dia tidak mau, kalau 50-50 gue nya nggak mau. Jadi ya itu menurut gue itu adalah keputusan yang paling terbaik. Dan kadang-kadang ini trik ya guys, jangan kasih tahu Zidni, bisa aja kadang-kadang dia lupa bayar. Jadi itu kesenangan dalam gue jadi inget loh sekarang. jangan. Nah pokoknya itu ya udah kalau dibahas di sini yang baca orang-orang tahu. Terus mungkin selain itu konfliknya lebih ke salah paham aja sih, kayak ya nggak penting-penting banget lah gitu. Kebanyakan konflik kecil itu lewat chat gak sih? Iya, kita karena nggak tahu nadanya. nadanya. Dan Zid ini tipikal yang kalau komunikasi antar personalnya asinkronus alias chatan gitu secara nggak langsung ya, non verbal, dia ngeselin. Karena apa? Ketika dia itu singkat, walaupun sama gue ya notabene kan gue beda dong dari laki-laki lain gitu kan, kecuali bapaknya dan abangnya. Tapi intinya gue kan maksudnya orang terdekat dia juga lah ya, tapi ketikanya tuh kayak strangers bro, kayak orang nggak kenal gitu. Itu sebenarnya rada risih, cuman makin lama makin terbiasa. Dan akhirnya kita membuat program, dimana program kerjanya adalah nggak boleh ngechat atau ngechat di room chat itu singkat, dan itu harus ditegur. Kalau masing-masing kita tuh ada yang singkat. Terus nih gimana harapan kamu buat hubungan ini lah, atau apa
untuk hubungan antar personal ini selaku sebagai teman pacar, soulmate lah, insya Allah one day one juice. one ayat one day one ayat sama nggak salah itu Apa sih tadi? harapan kamu. Harapan gue amin. Harapan gue sih semoga kedepannya baik terus, gak pernah ada konflik lagi. Tapi pasti ada sih konflik, cuma maksudnya yang kayak kecil-kecil aja lah yang bisa diatasin. Terus Karena kalau kata dia itu ya apa tiba-tiba iya iya terus terus semoga lebih baik lagi. semoga lebih baik lagi. konfliknya Kecil-kecil atau nggak ada atau sekecil ini. Nah, terus habis itu semoga nggak pernah bosan juga. Terus semoga nggak ada orang lain juga. maksudnya gimana? Mau diomongin di sini? Enggak maksudnya nggak mau nggak ada orang lain itu maksudnya gimana? Ya maksudnya kayak kalau misalkan nih kita lagi kayak ada konflik, ya semoga kita kayak nggak ngundang orang lain di hubungan kita loh kan. Nah, terus habis itu komunikasinya lebih baik. Iya. Semoga sehat-sehat terus hubungannya sampai nikah. Kalian yang masih nyari kerja Kita buka lowongan di sini. terima kasih, kurang lebih mohon maaf, kita cuma seorang pasangan absurd yang memberikan apa ya, pengalaman kita yang belum seberapa lah intinya. Ya semoga doanya yang terbaik buat kita dan untuk teman-teman asisten dosen sekaligus dosen Bu Vivin, terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.